Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ridho dengan nomor mahasiswa B1018345 kelas E. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas dari Hukum Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fauzi Sam, SHMH. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan hukum perkebunan. Pengertian perkebunan. Perkebunan dikonsepkan sebagai segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum perkebunan. Hukum perkebunan adalah kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perkebunan dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek dalam rangka pengelolaan. Mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan usaha perkebunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama, landasan filosofis. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Yang menjadi landasannya adalah: yang pertama, meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Yang kedua, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Selanjutnya, landasan yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemudian, landasan sosiologis. Pelaksanaan kegiatan perkebunan adalah karena hasil belum mampu memberikan yang optimal. Yang kedua, belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Dan yang ketiga, tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perkebunan. Selanjutnya, saya akan membahas asas dan tujuan hukum sumber daya perkebunan. Asas hukum dan tujuan hukum perkebunan tercantum dalam pasal 2 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Ada 10 asas hukum perkebunan yang meliputi: yang pertama, kedaulatan; yang kedua, kemandirian; yang ketiga, kebermanfaatan; yang keempat, keberlanjutan; yang kelima, keterpaduan; yang keenam, kebersamaan; yang ketujuh, keterbukaan; yang kedelapan, efisiensi berkeadilan; yang kesembilan, kearifan lokal; dan yang kesepuluh, kelestarian fungsi lingkungan hidup. Baiklah, sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah ditentukan tujuan penyelenggaraan perkebunan yang meliputi: yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; yang kedua, meningkatkan sumber devisa negara; yang ketiga, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; yang keempat, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; yang kelima, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; yang keenam, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; yang ketujuh, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; yang kedelapan, yang terakhir, meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Audio Jungle.
Selanjutnya, terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan atau Undang-Undang Perkebunan. Berikut 3 jenis usaha perkebunan tersebut dalam pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan florasi. Jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman, perkebunan, dan atau budidaya ternak. Selain itu, jenis usaha ini dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan atau usaha lainnya. Dalam integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok. Yang kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal itu baru dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Yang ketiga, usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan atau pengolahan hasil perkebunan. Demikianlah penjelasan video dari saya dalam video Hukum Perkebunan. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.